Terima kasih. Aku anak durhaka. Aku pergi. Siapa suruh mandi di tong? Ini bukan. Aku lagi lembur di kantor. Rumah kosong. Terus si pria ini, Siapa? masak sih? Apa aku? Pindah ke mana? Tahun 1904 tahun paceklik. Kelaparan merata. Mayat berserakan. Dia mencuri sisa setengah karung beras dari keluarga ibunya demi menyenangkan hati Zhao Lei. Segitu doang? Tuang. Gak mau ambil air. Relakan jalan jauh bawa air buat Zhao Lei. Jangan berhenti. Baru setengah tong. Lanjutkan. Ternyata, Zhao Lei hanya menjadikannya alat. Setengah karung. Kembalikan saja. Keluargaku sudah 3 hari tidak makan. Gudangmu masih punya banyak beras. Pinjamkan sedikit. Itu milikku. Kenapa harus kuberikan? Dasar naif sekali soal cinta. Tenang. Sekarang Kak sudah datang. Pasti balas dendam buat lo. Apa lo tuli? Hah? Nggak lihat airnya jadi kotor gara-gara lo? Pergi isi ulang sekarang juga. Siswan, gak tahu diri, gak dapat makan, akhir kita malah dirusak. Dia, Lei makin gak bakal suka sama lo. Kalian berdua. Satu Zhao Lei, satu lagi Wang Lili. Kan hari-hari cuma malas-malasan, nganggur di rumah, hidup bergantung pada gue, suruh gue curi harta keluarga buat nafkahin lo masih laki-laki. Apa enggak? Dan lo juga, kalau fetis babi lo kambuh. Udah, jajalain sendiri. Gue jelek begini mana laku. Gak ada yang mau. Hanya kamu yang tega melakukannya. Tidak jijik mencium dia yang hitam dan bau itu. Tidak merasa mual sama sekali. Aduh. Cari mati, ya. Emang cari. Sistem fusi berhasil. Ada sistem. Tapi sistem. Fusi ini apa maksudnya? Tuan rumah bisa gabung bahan jadi barang perlu. Imajinasimu cukup. Sistem ini bisa lebur apapun. Oh begitu. Sistem ini keren banget. Berkelahi. Mau berantem ya? Kalian yang mulai duluan. Catat ya, kalian yang pertama serang. Kalian yang mulai. Gergaji dari tepung. Tepung tambah gergaji sama dengan gergaji mesin. Mau minum? Iya. Ayah, siapa takut? Dasar pasangan brengsek. Ganggu aku bakar kalian sekalian. Kenapa lo kira? Tak kusangka. Ada era seperti ini. Itu dia. Wang. Mau sehebat apapun kau pegang itu. Apa bisa lawan anak buahku? Dengar, ini zaman rebutan. Lihat mereka datang, kalau lo nggak rebut, lo mati kelaparan, ngerti? Memang kau benar. Suan. Kamu gila, ya? Ku beritahu sekali ini, dengarkan aku cepat. Kalau tidak, aku tak akan segan-segan. Memang ada benarnya juga omonganmu. Di dunia kejam ini, bicara nalar. Sia-sia.
Ternyata kau masih bisa mengerti juga. Tapi, nalar sia-sia. Aku punya solusi lain. Pistol sama dengan senapan. Hah? Hah? Dia bawa senjata. Zaolei, 7 langkah. Aku lebih cepat. Dalam 7 langkah, aku lebih cepat. Bukan salahku, pendekar. Ibu suruh pulang makan. Suwan, kau kan cuma mau beras itu kan? Aku ambilkan untukmu. Beras. Cuma segini. Kurasa bulan lalu aku baru memberimu 2 kati. Kalau dihitung, paling tidak sudah 5 kati. Sekarang, kau harus beri 10 kati. Logika apa itu? Diam kau. Baik. 10 kati. Tapi sekarang aku cuma punya 5 kati ini. Sisanya hutang. Tiap hari naik 1 kati. Kau perampok ya? Merampas. Merampas tak akan semudah ini. Oke. Besok ku bawa untuk orang tua. Ayah, ibu, aku pulang. Kenapa pulang malam? Zaolei ganggu kamu. Kami simpan makanan, makanlah berkatmu. Sudah setengah bulan tanpa beras, cukup. Beras habis, tapi masih ada dedak. Cukuplah, cukup untuk makan. Mereka mirip sekali dengan keluargaku. Ayah, ibu. Lepaskan aku. Kasihan gadis ini. Keluarganya meninggal, tinggal dia. Wan, kamu sedih? Tidak. Apakah Zaolei sudah mengganggumu lagi? Aku langsung temui dia. Tidak, hanya Apa? Kau masih membela dia sampai sekarang? Sudah. Lah, ayo duduk, makan. Kalian cuma makan ini. Emangnya, persediaan habis kau ambil. Wan, ini bau khusus untukmu. Makanlah. sudah sampai di sini, aku pasti bawa keluarga hidup lebih baik. Sistem. Gabung bahan pangan. Dus, sekarang zaman sisa, gabung bahan pangan langgar aturan. Licik sekali. Baiklah. Aku punya banyak cara. Apa ini? Berikan mie itu. Bau ini juga akan kubawa pergi. Ini untuk kalian masak. Besok. Ku belikan kalian makan enak. Ma, kamu lihat enggak? Tidak hanya mie, bahkan bakpao juga dibawa pergi. Benar-benar keterlaluan. Kok banyak banget nasi? Bakpao, gerobak. Minibus. Mobil. Minibus. Aku jenius banget. Mobil. Wan, mobil ini dari mana? Soal beras itu, aku punya kemampuan ajaib. Percaya atau enggak? Bisa bikin barang muncul. Suwan, ngibulin anak kecil. Kan kamu biasa nyuri. Mobil ini entah dari mana kau curi. Siapa tahu? Dasar kurang ajar. Panggil kakak. Jangan semaumu. Cabut tanganmu. Ngapain panggil kakak? Wan. Mobil ini mau kamu pakai buat apa? Malam ini. Nanti juga tahu. Meskipun tak tahu soal wanita Suwan itu, tiba-tiba berubah sifat. Untuk jaga-jaga, aku pindahkan dulu stok makananku ke tempat lain. Ngapain? Cepat. Kalian mau apa sih?
Tagih 5 kilo beras. Jangan gerak. Tunggu dulu, tadinya emang 5 kilo. Tapi sekarang 100. Kamu gila! Mana ada sebanyak itu? Menurut ingatan, Zhao Lei oportunis krisis. Dari hasil nipu, makanya makananmu segitu. Nggak mau bagi. Baiklah, Hah? Kalian ini sedang merampok, tahu nggak? dengar ya. Kemarin cuma pemerasan. Sekarang gua rampok. Ras! Pulang makan. So Wan. Matilah kau. Gua gak bakal lupa. Ayah, hei! Apa-apa? Cepat makan. Coba masakanku. Meski cuma pakai sedikit garam. Micin minyak babi juga nggak ada. Tapi rasanya oke kok. Nepin. Minyak babi. Wan, ini tabungan terakhir kita. Untuk Zhao Lei, silakan ambil. Mo, Bukan. Apa kalian salah paham, sih? Hari ini, bahwa kami rampas barang Zhao Lei. Hanya pura-pura buat kita, kan? Bukan. Sebenarnya mau kami beri uang untuk bantu Zhao Lei, ya? Dulu aku terlalu tergila-gila. Sekarang keluarga pun tak percaya. Ayah, ibu, percayalah padaku. Dulu aku buta karena cinta. Sampai abaikan keluarga tercinta. Bantu orang lain. Tapi tenang saja. Sekarang aku sudah sadar. Valianlah. Dialah orang terdekatku. tak percaya. Sudah berapa kali kamu menipu kami? Beras 100 kilo yang kamu ambil tadi. Aku ambil beras Zhao Lei karena aku sudah hitung. Bantuanku untuknya selama ini setara 50 kilo beras. Aku ambil 30 kilo sebagai keuntungan. Masuk akal. Sisa 20 kilo. Ya jelas untuk warga desa. Tak bisa biarkan mereka kelaparan. Makan saja. Ini masih Suwan yang ku kenal. Deh. Si boros ini bawa makanan buat Zhao Lei di desa sebelah. Bujang, kebetulan. Ini 2 kilo beras, bawa pulang. Mau apa? Aku tak punya apa-apa di rumah. Jangan harap ambil apapun. Iya, ini 2 kilo beras, ambil sini. Kamu mau meracuniku, ya? Hanya karena komentarku, mau bunuh aku. Ya ampun, Tuhan, tidak ada keadilan. Ada apa sih sama orang ini? Paman Wang, ini ada beras 1 kilogram, bawa pulang untuk anakmu. Kau curi telur terakhir minggu lalu, kini tak punya apa-apa. Tidak usah. Hahaha, nah, wah. Kenapa begini semua? Lihatlah, dosa terlalu banyak. Semua orang mengira kau jahat. Kalau begitu, kau bagi keluarga, aku ke pasar jual sisanya. Dia seperti orang berbeda. 3 dada. Hei ya. Luar biasa. Malam ini daging. Suwan. Adikmu pingsan, cepat periksa. Apa? Anakku. Kamu kenapa? Anakku. Dia kenapa? Demam tinggi mendadak pingsan di jalan. Iya. Tunggu dulu, aku ambilkan sekarang. Sudah cium. Desa sedang kelaparan, dokter-dokternya pergi ke kota. Dokter terdekat pun harus menempuh lebih dari 200 li. Kalau tidak ada dokter, hanya bisa pendinginan manual. Airnya, Kak, taruh di kulkas.
Di zaman ini, kulkas saja belum ada. Desa belum ada listrik. Tamti, tanpa listrik, bagaimana pakai kulkas? Dos, bisa buat generator lagi. Oh iya, kakak pintar juga. Beri Ahliang setengah mangkuk ini, sisanya untukku. Oh, Aku sudah begini. Dia masih mencuri airku. Ayam, Bu. Nyahlah monyet. Tepung. Ayam. Generator. Roti tepung. Kotak kayu. Lemari es. Wah, hei. Wah, Wan. Ini benda aneh apa lagi? Kak, kasih air separuh mangkuk. Oh, Wow, sejuk sekali. Ini apa sih? Ini namanya kulkas. Masukkan air, nanti dingin. Ahliang butuh kompres dingin. Oh, aku buruan masukkan semua air. Air ini tidak cukup. Aku ambil lagi. Oh, Sudah dingin. Sudah dingin, cepat tambah air. Wan, itu loh. Kulkas. Air di kulkas habis. ayah, airnya. Air habis. Apa? boleh saya timba air? Lansia di rumah saya sekarat. Hei, Minggin, aku duluan. Hai. Apa yang terjadi? Asal kalian punya beras dan uang, saya jamin semua bisa dapat air. Tanya siapa? Yang saya dulu, Zhao Lei. Kau tak tahu malu mengotori semua sumur dalam 15 li, cuma menyisakan ini untuk mengeruk uang rakyat. apa buktinya itu ulahku? Bukti? Kini hanya sumurmu yang bisa dipakai, perlu bukti apa lagi? Itu cuma bukti aku beruntung. Suan, jika kau mau, berikan 100 jin beras padaku. Banyak warga lihat. Tak berani ancam saya dengan pistol. Lawan aku. Tahu. Kau tak tahu malu. Ayo pergi, selamatkan adikmu. Wan, gimana kabarnya? Katanya lembah serigala liar kaya air. Aku dan kakak akan pergi ke sana. Jangan. Itu berbahaya. Kalian bisa tewas. Dia pergi. Lembah serigala liar. Tenang saja, Bu. Bukan cuma serigala. Aku punya cara. Bekukan dulu air bekas kita di kulkas. Baik. Tenang saja, semua kebagian satu-satu ya. Betul. Suan, cari mati di lembah serigala liar. Aku bisa antar kamu. Wan. Mobil kita aman di bawah, kan? Tidak apa-apa. Tempat ini cuma kita yang datang. Kak, ayo kita ambil air di sana. Nanti gelap serigala keluar. Dis. Kalian takkan selamat keluar dari sini. Sudah penuh. Ayo. Ini nih.
Jamur porsini. Bagus. Kemari. Banyak jamur enak. Untung aku suka lihat video petik jamur. Kak, tunggu di mobil dulu. Aku petik jamur sedikit. Nanti kita masuk. Lai. Aduh. Wan, sebentar lagi gelap. Jangan petik dulu. Ayo cepat pergi. Santai, hampir selesai. Cepat, Wan. Cepat sekali, sangat cepat sekali. Urusan dulu. Sisanya besok. Ayo pergi. Cepat. Boleh. Dengar. Suara itu semakin dekat. Kayaknya iya. Oh, sampai 3. Kau lari ke sana, aku alihkan mereka. Tidak bisa. Hanya ada cara ini, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Percaya aku. Adek, aku percaya. Tapi jangan bertele-tele sekarang. Santai. Sudah ada senjata rahasia. Ah! Ah! Sistem. Gula batu tambah serigala. Sama dengan pinang. Aku mati ya? Mana serigalanya? Tidak, Kak. Ini kemampuan khusus yang kumaksud menggabungkan dua benda menjadi satu benda baru. Lihat. Ini buah pinang. Coba. Tidak. Pertama kali aku mencoba buah dengan rasa ini. Napasku agak sesak. Sudah, Kak. Ayo, selagi belum gelap, kumpulkan lebih banyak jamur untuk menyehatkan keluarga. Boleh. Ayo! Ada ayam. Maram! Ketangkap! Bagus, banyak makanan lezat di hutan. Keluarga kita beruntung, cukup untuk beberapa waktu. Kambuh lagi. Kenapa belum pulang? Mereka tak akan kembali. Tau, apa maksudmu? Maksudku apa? Lembah serigala malam hari bahaya. Putrimu bisa kembali. Jauh lagi, kami tak punya. Maaf padamu. Haruskah kau mengutuk mereka? Kau bilang-bilang saja. Kau bagaimana? Dengar baik-baik. Putrimu berutang 100 kilogram beras padaku dan aku belum menagihnya kepadamu. Jangan keterlaluan. Ini utangmu pada keluarga kami. Diam saja. Berasnya disembunyi di mana? Tak mau mengaku. Hah? Tak lepas. Geledah. Kau mau apa? Aku mau apa? Dasar orang sakit, dia juga sudah tamat. Kubantu dia ke alam bara, temui kakaknya. Ya, halo. Zhao Lei, siapa yang mati? Ayo pergi. Sial, dia pegang senjata. Zhao Lei, kuperingatkan. Hanya peringatan kecil. Lain kali. Jika kau sentuh keluargaku lagi, Yang mekar. adalah kepalamu. Ku beritahu ya, Suan. Belum selesai. Ya sudah. Ayah, ibu, kalian baik saja. Tidak apa. Keseleo pinggang. Tidak apa. Wan-Wan asal kau pulang. Maaf.
telat datang. Suwan bersumpah, mulai sekarang tak akan ada yang lukai kalian lagi. Anak baik. Wan, airnya sudah di luar. Ada jamur dan daging hutan. Banyak makanan. Wah, dah tak pening. Bau apa yang harum ini? Ngobo, ini dapat di mana? Sejak kapan kita punya barang bagus ini? Sudah bangun. Demam turun. Mari sini. Cepat makan, badanmu perlu pulih. Jangan sentuh aku. Pura-pura baik. Entah apa rencanamu. Ayam hutan dan kelinci ini hasil curian ya? Atau kau merayu Zolei lagi untuk ini? Dasar kurang ajar. Begini caramu bicara pada kakakmu? Kau tahu, kakakmu ikut aku ke lembah serigala liar cari air dan makanan untukmu. Kami mempertaruhkan nyawa untuk bawa ini. Mau makan atau tidak, terserah. Ke lembah serigala liar? Iya, Liang. Kalau bukan karena kakakmu, belum tentu kamu bisa sembuh. Dia sungguh ke tempat itu. Untuk aku. Cobalah. Makan dulu. Sudah berubahkah dia? Dia sudah. Aroma ini harum. Siapa masak ayam? Masih sempat makan ayam? Tak mungkin keluarga sudah miskin. Tikus mati di lumbung, masa punya sup ayam? Hidungku bermasalah. Tidak, aku harus lihat. Wah, Bibili. Bibili, mari sini. Cepat datang. Baru masak sup ayam, mari cicipi. Wah, Nona Wan. Rasanya tidak enak. Ayo masuk. Tidak usah merasa malu-malu begini. Aduh. Kita tetangga, jangan sungkan cicipi. Wah, harum sekali, Wan. Keluargamu jadi kaya? Sebenarnya, Bully, aku ingin minta bantuanmu. Tolongan apa? Katakan, Bully pasti bisa. Mas kesini. Ini darah ayam. Pantas tadi banyak serigala. Jelas ini ulah. Pasti Zolei, dasar bajingan. Mau habisi aku. Tidak mudah pulang. Gak apa. Bully, aku orangnya pendendam. Yang baik padaku akan kubalas berkali-kali lipat. Yang pernah menyakitiku. Ku buat sengsara. Karena sibuk. Kuabaikan si gila ini. Takkan ku biar dia curi berasku. Nanti setelah aku selesai sibuk. Bicara, kau yang buat aku begini. Aku akan minta nyawamu. Cepat!
Kalau semua makanan disimpan di satu tempat, bisa langsung diambil Suwan yang imut itu, lebih baik dipisah-pisah. Sudahlah, tidak mau urus lagi. Tangani semua ini. Bawa ke kandang Wang Er di barat. Dengar. Kamu yang tinggi, ikut aku. Kak, lihat. Barang ini pakainya begitu. Kak, ayo pergi. Ngapain sih? Merampok. Rampok. Suwan, tunggu saja. Mau kemana? Sedang apa? Kau rasa? Jangan. Tidak percaya. Masih mau merebut? Kemari. Ayah, ibu, ini. Rumah sudah penuh sesak. Iya, terlalu banyak. Lebih baik beri paman besar dan paman kedua. Paman besar. Paman kedua. Kau ambil banyak sekali. Tega tidak bagi ke mereka? Dulu kamu selalu mencuri dari rumah pamanku. Kamu lupa. Bagi Jack, kembali ke sini sekarang. Pemboros, curi sayurku lagi. Makasih, Paman. Hehe. Nakal sekali. Dosa. Maaf ya. Aku yang lalai. Besok kubawakan untuk paman besar dan paman kedua. Aku ikut temani kamu. Paman, ini bahan makanan untukmu. Kakakmu. Memalukan. Suwan, beri aku barang rampasan. Apa maksudmu, paman? Bukan begitu maksudku. Paman, barang Zolei. Itu semua dirampok dari rakyat. Aku ambil kembali dan kembalikan pada mereka. Apa salahnya? Welik, tetap saja rampasan. Tidak usah. Paman, aku taruh barangnya di sini. Kalau tidak mau, silakan buang saja. Tunggu. Aku beli saja. Tidak gratis. Kau beli. Suwan kasih paman banyak daging. Aku beritahu ayah. Paman kedua. Wan, kalian datang. Cepat-cepat, duduk-duduk. Wan, makin cantik saja kamu. Ayo, kemari. Duduklah, minum dulu. Betul. Sikap paman besar dan paman kedua. Kok beda jauh ya? Keluarga paman kedua memang selalu begitu, selalu bermuka dua. Dulu sering datang, tak pernah mereka begitu. Duduk. Ayo, cepat pergi. Wan, katanya hidupmu sekarang enak ya? Ke lembah serigala. Iya,
Ini kelinci hasil buruan kami. Kami bawa khusus untukmu. Masih panas, baru masak. Ham enak harum. Sebagian besar cabai. Hampir tak ada daging. Tak ada ketulusan seperti memberi pengemis. Wan, tadi Yauzu lihat kalian kasih kakak ayam. Kami hanya dapat kelinci. Kurang, boleh ambil lagi. Paman, kalau paman tak suka ini, kami bawa pergi. Maksudmu apa sih? Kami kan belum bilang menolak. Tapi tak mau memberi lagi. Wan, ngapain kamu itu? Paman, karena paman anggap kami tidak tulus. Kami tidak perlu mengganggu paman. Tar, Honsau. Ini aku. Kamu keterlaluan. Wan, tadi kamu keren banget. Bibi langsung cemberut. Jangan dimanjakan orang seperti dia. Semakin dimanjakan, semakin sombong. Kita harus hentikan ini. Berikan pada yang lebih butuh. Nona, tolonglah kasih saya makan. Pak Tua, ini semua untukmu. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Kak, sudah kupikir. Persediaan kita saat ini masih cukup. Tapi lama-lama akan habis. Harus cari mata pencaharian yang layak. Nona, lebih baik pergi ke kota dulu. Di sana. Di kota banyak orang kaya. Nona baik hati seperti kamu. Pasti ada jalan keluarnya. Betul. Terima kasih, Paman. Ayah. Orang baik. Kasih kami makan. Aduh, bebeknya kurang matang nih. Minggir, najis. Jangan ganggu pandangan Tuan kami. Ayah. Orang kaya hidup mewah. Yang miskin mati beku. Memang begini keadaannya. Wan, jangan lihat. Fokus urusan. Barang mereka kita punya. Memang benar kita punya semua barang ini. Tapi bagi orang-orang di sini, miskin tak mampu. Sada tak minat. Lalu kita jual apa? Ayo ikut saya. Hei Wan, kita berburu hewan liar ya? Bukan, kita cari jamur. Ini Matsutake, ini Morel, semuanya mahal. Hei Wan,
Ini ternyata bisa dijual. Wan, di belakang desa kita ada banyak, tak ada yang ambil. Mereka tak paham nilai. Ini loh, di restoran besar di kota sangat laris, orang kaya justru menyukai ini. Sup biar sedap. Rasanya istimewa. Wan-wan. Bentuk jamurnya aneh. Aman dimakan. Jangan sampai bahaya. Ini hitam-hitam. Lebih mahal dari beras? Suwan, apakah kamu kena tipu lagi? Barang liar tak bernilai dari gunung ini. Ingin jual mahal? Pimpe. Tak sampai setengah kilo beras, malah diketawain. Dasar anak kecil, kau tahu apa? Ini bahan alam langka. Restoran kota sedang cari ini. Setelah kering, baru tahu nilainya. Sudahlah. Aliang, kalau Wan bilang oke, sudah tentu oke. Baik, nanti aku lihat kau bisa jual dengan cara apa. Bos ada nggak? Perdue, gadis desa dari mana? Ini bukan tempat mengemis. Kau bicara apa? Aku bukan pengemis, aku mau jual barang. Di mana bosmu? Suruh keluar, aku punya barang bagus. Aku inilah bosnya. Ayo, bos, lihat-lihat dulu. Barang bagus. Hah, barang bagus apaan? Wah, ini kan Matsutake. Kualitasnya. Langka. Dia tak paham nilai. Aku bisa beli murah. Kukira tadi barang bagus apa? Hanya jamur biasa, tidak istimewa. Murah. Tidak berharga. Tapi kulihat kalian berdua saudara. Ini koin. Ku beri uang receh, barangnya ku bawa. Rupanya bukan bos. Kau tak paham. Jamur istimewa. Dari lembah serigala. Lezat dan bergizi. Rasa lezat dan nilai gizi yang kaya. Dikeringkan, lebih awet. Kualitas sebaik ini jarang ditemukan loh. Fuman laumu saja. Pakai ini. Atau buat ayam tumis jamur segar pasti laris. Banyak pembeli. Nona cukup tahu. Tapi kualitas Matsutake ini biasa. Susah payah dapatkannya. 50 keping sekati, ambil semua. 50 keping. Bos, potongan harganya terlalu besar. Tentu tahu tentang lembah serigala, bukan? Banyak serigala, jarang ada yang berani. Jamur ini, ku bawa dengan taruhan nyawa, 300 keping, tak bisa kurang. Mending rampok. Jamur begini. Baik. Jika bos Fuman Lau tak menghargai, aku tanya bos rumah makan Zuishian di seberang. Katanya pemilik Zuishian. Kesulitan cari barang bagus untuk tamu penting. Tak, ayo pergi. Hei, Nona, tunggu dulu. Letakkan barang. Begini. 200 sekati, ambil semua. 300. Barang saya ini, hanya di sini. Iya, 300 setuju. Diam apa? Timbang, bayar.
Nona, kalau ada barang bagus, saya duluan. Siap. Malaikat. Rumahku. Tidak menyangka jamur itu bisa dijual mahal sekali. Ayo pergi. Gadis ini, Tunggu dulu. kalian mau apa? Tadi di Fumanlau, Nona sangat pandai bicara. Bos Wang si ayam besi yang pelit mau bayar 300 koin per kilo untuk jamurmu. Bos kenal barang, urusan adil saja. Transaksi adil, Nona. Jamur gunung. Ada peraturannya. Maksudmu apa? Terus terang saja, hasil hutan di sini dikuasai perusahaan Fugui. Sudah ada aturan harga. Nona langsung jual. Langsung ke restoran, sungguh melanggar aturan. Hah? Jamur kami sendiri. Jual pada sesiapa? Nona orang pintar. Baiklah, hasil hutanmu dan dari lembah serigala, aku beli harga pasar. Aku tambah 10%. Bawa semuanya ke toko dagangku. Aku beli semua. Setuju. Tuan Kian, toko Fugui memonopoli pasar, apakah punya izin dari wali kota? Kalau tidak, kami punya hak untuk menjual langsung ke restoran. Basi. Keberanianmu patut dihargai, tapi kena tahu menilai situasi. Di sini, kataku satu, bukan dua. Tak ada yang berani. Ganggu rezekiku. Kau tamat. Hidupku urusanku. Far, Kita pergi. Nolak baik dapat sial. Jangan salahkan Tuan Kian nanti. 100 caraku buat. Bisnismu bangkrut. Hidupmu susah. Tuan Kian. Hadiah kecil. Sila terima. Nyaha, jangan macam-macam. Bukan Tuan Kian. Suwan. Wanita ini kenapa ada di sini? Kau kenal dia? Wah, Tuan Kian, aku lebih dari sekadar kenal dia. Wanita ini dari kampungku. Dia jahat dan kejam bukan main. Lihat tanganku ini. Dia yang memukulku. Tuan Kian, serahkan saja padaku. Aku janji akan kubuat dia menyesal. Baik. Ini kuserahkan padamu. Ini kuserahkan padamu. Selesai. Hadiahmu takkan kurang. Terima kasih Tuan Kian. Suwan, kali ini kau mati. Iya. Aku pulang ke kampung. Ngapain buru-buru? Tenang saja. Dengarkan aku. Sebarkan rumor. Bilang Suwan menyimpan harta di lembah liar. Dan makanan. Setiap malam dia pergi ambil barang. Malam ini pun kena. Pastikan. Si bekas luka yang datang mengungsi. Buatkan si bekas luka tahu. Apa-apaan? Cepat pergi. Baik. Wan. Hah? Lihat, ikan besar. Malam ini kita makan sup ikan. Sungguh hebat. Ini jamur langka. Banyak sekali. Jamur ini. Harganya seperti emas. Sial. Itu si bekas luka. Mereka semua buronan. Mereka tahu kita punya persediaan dan mau merampas. Turun dari mobil. Atau hancurkan itu. Kamu memang Suwan. Kata Zhao Lei.
kau menyimpan harta di lembah serigala. Bos, cepat lihat! Ada banyak ikan, arnab liar, dan beberapa bakul jamur. Tak bawa senjata, lebih baik mundur. Bawa semua. Tunggu! Radu, sisakan jamur itu untukku. Kira-kira masih layak bicara syarat denganku. Bukan. Jamur itu beracun, bisa halusinasi, atau tewas. Aku niat baik. Rapun. Kau bohong. Jangan didengar. Ambil semuanya, kosongkan. Tunggu, aku tinggal di timur desa. Ada masalah, datang saja ke aku. Baru pertama kali lihat korban rampok. Yang malah kasih alamat. Nanti aku kembali. Nanti habis makan. Aku kembali minta. Wan, jangan beritahu alamat. Itu undang bahaya. Xiao Lei manfaatkan orang. Tapi pisau bisa balik ke dia. Dia justru senjata baru. Lei, tahu tidak? Scar dan kawan-kawan merampok habis semua barang dari truk Suwan. Dasar Suwan. Pikir punya senjata bisa sombong? Sekarang lihat. Dengan komplotan Scar yang gila. Nanti banyak cara ganggu dia. Sedang apa? Tuangkan lagi untukku. Sombong amat. Ayah. Wan-Wan, Kiangsi, kalian pulang. Astaga, kami sangat khawatir. Desa sudah tahu semua. Katanya kalian dirampok si bekas luka di pintu desa. Terluka. Tunggu. Lihat, aku dan kakak baik-baik saja, tak kurang apapun. Memang tak apa-apa. Tapi semua barang dirampok sia-sia seharian. Barang hilang ya sudah. Intinya selamat. Rezeki hilang, musibah lewat. Mana Sulian? Phyllis, barusan di rumah, sekejap hilang kemana? Tak tahu. Bahaya. Suliang bawa golok ke bank luka parut. Apa? Detan! Dan, menu terakhir sudah siap. Sudah lama tak makan makanan bergresek begini. Mari makan, bro. Jangan sentuh. Semua ini milik kakakku. Berani-beraninya rampas. Kembalikan. Barang kakakmu. Coba panggil, dia bakal nurut enggak? Hah? Hei, belum cukup umur dah berani main parang. Baik hati, malas hajar bocah. Pulang sana minum susu. Lama tak makan jamur seharum ini. Kembalikan semua. Nggak tahu diri. Lepaskan aku, perompak jalan. Beriti. Ikat dia untukku. Bawa ke sana biar sadar. Brengsek. Satu-satu. Berani. Berani lepaskan aku. Anak nakal mau terus macam-macam ya? Harus aku pukul sendiri, baru puas ya? Berani bunuh aku. Kalau tak bunuh aku, ku bunuh kau. Hari ini, ku hajar kau seperti orang tuamu. Itu!
Lepaskan. Dia bawa golok duluan, mau kau lepaskan? Hari ini kuhajar dia seperti orang tuanya. Kalian yang rampas makanan kami. Malah menyandra, keterlaluan. Baru permulaan. Tangkap mereka berdua. Hai! Jangan berulah. Kuingatkan, kamu kau ganggu aku, tak ada yang tolong kamu. Tak paham omongan manusia. Tangkap! Nay, lepaskan kakakku. Sarang laba-laba dari mana? Kenapa ada orang kecil di bahumu? Di bahumu juga ada. Tangkap! Bos, kenapa denganmu? Cepat, tahan aku. Racun jamur mulai naik. Bosmu makan jamur kebanyakan. Sekarang halusinasi dan keracun. Dia keracunan. Ada apa ini? Lepaskan, aku tolong dia. Kalian mau kabur ya? Tohon, bos kami baik-baik saja di sana. Ini pasti tipuan. Ayo pergi. Bang, ada apa sih? Dengar baik-baik. Lepaskan aku atau dia mati dalam 5 menit. Dang. Kebanyakan makan. Butuh salin untuk induksi muntah. Ada garam. Masa sekarang mana ada garam? Kalau air seni. Air seni? Maksudnya? Air seni mengandung garam bisa gantikan salin. Buatkan untuknya. Suruh bos kami minum air seni. Kau bercanda? Baik, tonton dia mati. Tunggu, aku percaya satu kali. Jika bos tidak sembuh, kalian bertiga mati bersamanya. Pipis sana. Kenapa harus aku? Cepat. Eh, 18. Tuang sendiri. Aku tak berani. Pegangi dia. Maafkan saya, Bang. Jangan. Santai. Aduh. Aduh, dia muntah. Kak, kita kabur saja. Nanti dia bangun bisa bunuh kita. Tenang. Ayo bangun, Bang. Kau ini. Bang Luka, sudah kuingatkan sebelumnya, tahu. Sudah kubilang jamurnya beracun. Kau tak dengar. Kali ini aku yang selamatkan kau. Kenapa selamatkan aku? Aku curi makanmu, ikat adikmu. Kau bisa abaikan aku. Kak Dauba, di zaman seperti ini, ku yakin tak ada yang mau mencuri kecuali terdesak. Apalagi kamu, si bekas luka, pasti bukan penjahat yang suka menindas orang. Kalian hanya rampok kelebihan orang kaya, kan? Kak Dauba, bagaimana? Kita bekerja sama. Wan. Kerja sama dengan orang begini? Kau punya nyali, aku punya strategi. Hasilnya akan lebih besar. Wah, malah merampok bareng. Bagaimana? Baik. Wanita tangguh. Mulai hari ini, kau, adik keduaku. Tar. Dia menculik adikmu. Panggil aku Kak Wan. Waya. Kalau kalian panggil aku Sister Wan, hari ini aku akan lakukan. Suwan si manis itu sudah ambil terlalu banyak jatahku. Sisaku tinggal sedikit. Setelah urus dia, bisa dapat uang dari bos Kian dan merebut kembali beras yang dia ambil dariku. Siapa? Aku belum kenyang. Makan apa? Udah banyak daging. Mending aku makan kamu dulu. Jahat. Sopa. Oscar, kamu.
Kamu sedang apa sih? Berani mainin aku? Jolie, kamu menyimpan banyak beras, harusnya bisa berbagi dong. Oscar, apa Suwan si manis itu bisikin sesuatu lagi padamu? Kakak Scar, jangan dengarkan dia. Lihat aku miskin begini, mana bisa sembunyi makanan? Siapa suruh panggil adik R? Adik R. Benar, Saolei. Berterima kasih padamu, baru kenal kakakku. Bos, ada 2 tong beras terkubur di belakang. Kakak lihat, ada kaki babi besar tergantung di dinding. Hahaha, dapat. Kakak Scar, ini salah paham. Pikir aku percaya. Coba tebak. Lanjut bawa. Sedikit saja. Ini nih. Lain kali berperilaku baik. Kalau tidak, setiap ketemu, aku rampok. Pergi. Kakak Lei, salah Suwan. Sekarang kita makan apa? Diem. Nangis apaan? Suwan, ya. Kau tunggu saja. Balas dendam. Sumpahku. Goblok. Langka. Sungguh langka. Jamur sebaik ini sangat bernilai. Tuan Su. Sebut harga. 3 keping. 3 koin. Tuan Su, ini agak keterlaluan. Tidak. 3 ya 3. Deh. Kerja sama mantap. Itu dia. Cepat. Uang peraku. Kembalikan uang peraku. Apa yang kalian mau? Uang peraknya aku berikan, ambillah. Sekarang baru bilang. Telat. Jolie, ternyata kau. Suwan, koin perak ini milikku. Kau harus mati juga. Jolie, kau kira aku benar-benar bodoh sampai mengejar mereka sendirian ke sini? Bicara. Pura-pura apa? Mau bohong siapa? Ada orang lain di gang ini. Siapa bilang kosong? Sial. Bray, serang! Maju! Kemana kau lari? Kemana? Kau sungguh kira bisa menang? Oh, aduh, mata. Jauh. Hei, Jolie, kasih aku. Petanya. Mati sana. Angin. Ini bubuk kapur, ada tongkatnya. Kapur tambah tongkat sama dengan tongkat batu. Mana tongkatku? Di ayahmu sendiri. Hah? Serbu 3. Larilah kalian. Berani. Ramai. Dibiarkan kabur, uangmu belum kembali. Tenang, barangnya. Ada di sini. Halo, yang tadi diambil Zhao Lei. Yang ini. Tak bisa taklukan perempuan sendiri. Untuk apa kau ini? Tuan Kian, tenang, Tuan. Aku gagal dapatkan dia.
tapi uang jamurnya kuambil. Nah, baru benar. Tuan, ini kotoran domba. Makan mie. Nah ya. Tipu aku dengan kotoran domba. Mustahil, Tuan Kian. Yang mustahil jadi kenyataan. Tidak. Tuan Kian, beri aku satu kesempatan. Sepertinya kau harus merasakan akibatnya. Semua habis. Kenapa? Itu Tuan Kian. Dia datang tarik uang perlindungan. Semua uang dan makanan warga dirampas. Kian Fugui, kau akan kubalas. Ermei, kita pergi bersama. Ini jalannya. Rasanya salah jalan. Berhenti! Serahkan barangmu. Nona, kami hanya lewat saja. Kamu sasaran kami. Bangun. Ermi, semua makanan. Ben, bawa pergi. Jangan, ini logistik militer. Aku tak peduli. Kalau tak mau kepalamu pecah, pergi sekarang. Oke, apa? Perampok cewek nekat berani rampas logistik militer. Laporkan. Wan, terima kasih. Sekarang anak selamat. Terima kasih Wan, kau penyelamat kami. Warga sekalian, Kian Fugui bisa rampok kita sekali. Pasti bisa lagi. Tak bisa dapat makanan dengan merengek. Tapi jika kita melawan hingga akhir dan bersatu, semua bisa kenyang. Yang mau ikut aku, majulah. Bicara mudah. Dulu dia suka mencuri dan nempel ke Zhao Lei, sekarang tiba-tiba dermawan. Jangan-jangan ada jebak. Kita semua tahu kelakuannya dulu. Jangan asal bicara. Kakakku dulu memang bodoh, tapi sekarang semua yang dilakukannya untuk kita. Tanpa dia, kalian dapat barang ini. Wan, kami tulus membantu kita. Nyawaku diselamatkan adik kedua. Aku percaya dia lawan dunia ini. Aku ikut. Aku juga percaya Wan. Hampir mati kelaparan. Dia yang kasih makan. Aku ikut. Tetap mati kelaparan. Lebih baik melawan. Melawan. Sebab kalian percaya aku. Besok, aku ajak kalian ke lembah serigala cari makanan dan jalan hidup. Cari jalan. Lagi pergi lembah serigala. Bu, Suwan bagi semua barang rampokan ke warga. Janji bawa cari makan ke lembah serigala. Sekarang seluruh desa ikuti dia. Barangnya dikasih ke orang lain, bukan kita. Serigala ingkar budi. Kami pamannya, bibinya sendiri. Ayah, ibu, lapar. Dasar kau, Suwan. Kau tak adil. Aku pun tak akan segan. Ayah, mau apaan? Akan kuadu ke Tuan Kian. Beritahu dia semua rencananya. Tidak mungkin aku kalah dari cewek kecil sepertimu. Ini apa sih? Lembah ini milikku. Aku yang kuasai. Semuanya. Milik Kian. Tahu. Kalau kalian ikut aku, bukan cuma dapat ketenangan, tapi juga sebungkus nasi tiap hari. Ngapain ikut perempuan ini? Mati sia-sia di hutan? Ada benarnya. Masuk hutan memang bahaya. Warga sekalian, jangan dengarkan bualan kosongnya. Beras yang dia beri hari ini rampasan kemarin dari kalian. Hari ini dia memberi, besok bisa mencerah lagi. Tapi makanan hasil kerja kita selamanya milik kita. Dia rebut gunung kita,
putus nafkah kita. Hari ini kita hancurkan markasnya. Ambil kembali makanan kita. Ambil. Lalu apa? Hari ini kita rampas kembali semua yang dia curi. Siap. Maju. Aduh, celaka. Hey. Cepat halangi mereka. Jangan biarkan kabur. Tolong lepaskan aku. Lupakan. Tunggu saja. Kutegaskan, kau harus lenyap. Ayah, bawa kita ke sini untuk apa? Tentu saja, buka lahan. Lahan terpencil begini, nanti lahannya pasti nggak akan layak. Dasar tidak tahu. Kayaknya ada orang di sana deh. Itu dia. Lukanya parah. Aliang, bantu angkat dulu. Bawa pulang sekarang. Wan, ini siapa? Orang Qian Fugui. Hah? Orang Qian Fugui? Ngapain diselamatkan? Undang bahaya. Iya. Kalau dia balas dendam setelah bangun. Aku benci orang kayak Qian Fugui yang tega. Tapi, aku hanya ingin mereka dapat hukuman yang pantas. Bukan mau membunuh. Lagi pulang lukanya parah. Dia sudah tak berbahaya lagi. Nanti kalau dia bangun, mungkin bisa kita peroleh informasi soal Qian Fugui dari mulutnya. Jangan diam, cepat. Tanggalkan bajunya. Ekspresi kalian kenapa? Harus buka baju dulu untuk membalutnya. Hei, tunggu dulu. Kamu kan perempuan muda. Ini tidak sopan. Biar kami saja yang urus ini. Cepat keluar. Sudah sadar, bagus minum obat ini. Hati-hati lukanya. Terima kasih, Nyonya. Anak perempuanku yang memunggungi kamu dari gunung belakang. Terima kasih. Desa apa ini kalau boleh tahu? Desa Xinghua. Desa Xinghua. Hermei, semua makanan. Haha, kakak, ambilkan. Jangan, ini logistik militer. Aku tak peduli barang militer apapun. Kalau tak mau kepalamu pecah, pergi. Baik. Bandit wanita pencuri logistik ada di sini. Bu, boleh tanya sesuatu? Di desa ini ada bandit wanita ganas di sini. Ada senjata. Nai, kau bicara begitu pada penyelamatmu? Tahu. Ini putriku. Bu, keluar dulu. Aku perlu bicara dengannya. Kembalikan logistikku. Dasar, lihat keadaanmu. Masih berani tawar-menawar. Teksturnya enak. Jangan-jangan bajuku kau ganti. Kenapa? Sudah kelihatan semua. Malu apa? Mati daripada dihina. Bunuh aku saja. Apu. Tak bunuh kau. Kau masih berguna. Istirahat dulu. Perempuan nakal. Kau tepuk satu. Aku tepuk satu. Tampaknya desa ini cukup rukun, ya. Kita ganggu. 3. Ambil makan ya. Makasih, Kak. Dadah, Kak. Kemudian.
Nonik Wan, untung ada kau. Tanpamu, kami sudah mati. Jangan begitu. Kita semua tetangga satu desa. Hidup saling membantu pasti bisa melewatinya. Berhenti! Serahkan. Barangnya, Nona, kami hanya lewat. kami rampok kau saja. Fata, semua makanan. Kakak, bawa ini. Jangan, ini logistik tentara. Peduli apa aku? Jika kau tak ingin, kepala pecah, minggir. Itu perampok wanita yang pernah mengancamku. Pasti tipuan. Kakak sibuk. Kami kehabisan makanan, Yao Zu menangis kelaparan. Bisakah meminjamkan kami sedikit makanan? Makanan di rumah kami dari Wan Wan, aku tidak bisa memutuskan. Fata, kamu terlalu pilih kasih. Yaozu jelas melihat kalian memberi kakak ayam dan beras. Sama-sama adik kandung, kenapa kami tidak dapat? Apa kau tidak menganggap kami keluarga? Hindar. Ketika hidupmu berkecukupan, kenapa sekarang baru ingat kita keluarga? Aku tak akan beri kalian makanan, pulanglah. Aku tak akan beri kalian makanan, pulanglah. Baiklah Suwan, Suyulan, kalian memang kejam. Jangan salahkan aku memutuskan hubungan. Mulai hari ini, aku putus dengan kalian. Pergi. Katakanlah, apa cara baik yang Tuan Tian pikirkan? Suwan pegang senjata. Dijaga satu desa. Melawannya secara langsung pasti gagal. Tapi, titik lemahnya itu keluarganya. Kalau kita punya cara menculik Suyulan, Suwan pasti menyerah dan patuh. Suyulan kan kandungmu. Kakak apa? Dia cuma peduli anak dan kakaknya. Mereka jahat. Aku balas wajar. Aku hanya ingin istri dan anakku bisa bertahan hidup. Aku turun dulu. Ini sudah selesai. Hadiahmu jaminan. Tenang, Tuan Kian. Ibu, istirahat. Biar saya. Kawan Li, lukamu belum sembuh. Istirahatlah. Ibu menyelamatkan nyawaku. Aku hanya bisa membantu hal kecil ini. Pemuda terdidik ini sangat berbeda dengan anak buah Qian Fugui. Mungkin kita salah paham. Ibu, dulu Nona Suwan juga sering begini. Rampok bersenjata. Tidak mungkin. Terpaksa karena keadaan. Di desa kami, hampir tinggal 3. Masih dirampok orang kaya berkuasa seperti Zhao Lei dan Qian Fugui. Tak diambil kembali. Kita akan kelaparan. Begitu rupanya. Aku salah menuduhnya. Wah, hari sudah sore. Aku antar makanan ke mereka. Mereka masih bekerja di bukit belakang. Kamu istirahatlah. Kak, lahan ini belum pernah ditanam. Bisa tumbuh apa? Aduh, percayalah padaku. Lahan ini hampir selesai digarap. Sekarang pakai teknologi. Teknologi? Maksudnya apa? Ahli yang bawa bunga kering dan lemak babi tadi. Oh. Tidak. Malam-malam. Buat apa bawa ini malam-malam? Nanti lihat hasilnya. Sayang sekali lemak babi sebesar ini, tapi demi panen yang lebih melimpah nanti. Bunga kering, lemak babi. Jadi pupuk. Ah. Ini hitam-hitam apa?
Ini nih, namanya pupuk. Taburkan di tanah kita, benih akan tumbuh dengan cepat. Wah, hebat. Beneran ini. Ayo istirahat, makan. Lihat ini. Ayo makan, ayo makan. Ayo istirahat, makan. Makan yuk. Oke, silakan makan. Aku pulang dulu. Dadah. Bisa. Maram, ada orang berbaju hitam menutup wajah. Ibu dipukul pingsan dan ditarik. Aku teriak. Tak bisa ku kejar. Cepat kejar. Pulang. Sudah ku coba. Aku selamatkan kamu. Begini balasannya. Nona Su, apa ini cuma salah paham? Salah paham. Seharusnya tak ku selamatkan. Kapan kau menyampaikan informasi rahasia ke Kian Fugui? Kian Fugui, pemilik toko kota. Aku bahkan tak kenal dia. Lapor ke siapa? Jangan pura-pura. Satu kata lagi, kurasa kau ingin mati ku tembak kepalamu. Wah, jangan nekat membunuh ilegal. Kak, tenang. Yang paling penting sekarang cari ibu dulu. Bibi Su hilang. Dengar ya, Ling Yunzhou. Kalau terjadi apa-apa dengan ibu, pasti ku bunuh kau. Duan. Aduh. Aku sekarang di mana? Istri Tuan Su, maafkan saya. Salahkan. Putoimu, dia lancang selalu melawanku. Dunia ini, begitu. Kau mati. Atau dia mati. Dia hancurkan rezekiku. Aku terpaksa undang ibunya jadi tamu. Diam saja kau di sini. Setelah putrimu kuselesaikan, kau boleh pergi. Ayo. Itu dia, penculikku. Ternyata adikku sendiri. Sering kirim makanan enak, seolah-olah aku yang dapat untung besar. Dengan kembalikan ini, kita sudah. Saling bantu. Ini bukan si kedua. Ngapain dia sini? Dengan orang yang sangat kaya raya. Dia. Fata, ngapain kau sini? Aku yang mau tanya, kau ngapain sembunyi? Siapa tadi? Nggak ada. Kakak pasti salah lihat. Itu kakak. Suara apa itu? Si kedua. Ada apa di dalam? Nggak ada apa-apa kok. Biar ku lihat. Sudah, beneran bukan apa-apa. Aku mau lihat. Lihat saja.
Kau yang memaksaku. Sudah ketemu. Belum. Kak, bagaimana ini? Perluas area, terus cari. Warga bilang mobil nggak keluar desa, pasti masih di sini. Ayo. Bu! Bu? Bu? Kian Fugui, lepaskan ibuku. Wah, datang sendiri. Aku baru mau panggil jemput. Kian Fugui, lepas ibuku sekarang. Bisa. Tebus dengan nyawamu. Wan, abaikan aku kabur. Bajingan! Baik, aku janji. Wan, jangan. Jangan macam-macam. Buang senjata. Jangan. Sudah. Jangan gerak. Jangan gerak, lepas. Dekat baru ku lepas. Wan, jangan ikut dia. Apa? Aduh. Apa? Ibu, Paman, kalian baik. Siapa ini? Ling Yunzhou, Komandan Intel Garnison Jiangcheng. Kau tentara. Maka sikapku sebelumnya. Apa benar ada orang di sana? Itu dia. Luka parah, harus segera. Aliang, bantu angkat. Cepat, bawa dulu. Nona Su, waktu itu sedang tugas rahasia. Logistik tentara dirampok serius. Aku sempat meragukanmu. Tapi niatmu menyelamatkan warga patut dihargai. Terima kasih, Wan. Anakku selamat. Terima kasih, Wan. Kau penyelamat kami. Tapi dia, perampok dan pemeras, dialah biang kerusakan. Lembah Serigala sekarang milik Kian. Mulai hari ini, semua di sini milik Kian. Termasuk. Dan si pengkhianat. Bangsa tak tahu diri. Nomor 2, keluar. Kak, aku sudah dibutakan. Sudah cukupkah? Semua karena Kian Fugui. Sebenarnya demi Yao Zu dan yang lain bisa tetap hidup. Demi Yao Zu, kau culik kakakmu. Mau celakai keponakanmu. Bopum. Keluarga Su tak akui monster sepertimu. Ingin hidup, itu bukan alasan untuk berbuat jahat. Tahan mereka, nanti biar warga yang menentukan hukumannya. Tunggu. Kian Fugui saya bawa. Kenapa? Bupati. Wah, Dia bupati. Kita tak bisa melawan. Ya, sekarang. Bernie. Wan, kau biarkan mereka pergi. Toko Kian Fugui satu-satunya di sini sangat berpengaruh dan kaya. Pejabat kota sudah disuapnya. Percobaan penculikan tanpa korban tak bisa dihukum. Tak bisa dibiarkan. Tentu tak akan dibiarkan. Paman kedua, mau kemana? Wan, lepaskan saja paman kedua. Kak pergi. Kapten Ling, terima kasih banyak.
Kalau bukan kau, belum tahu nasib ibuku dan pamanku yang tertua. Kau pernah selamatkan aku. Aku berutang padamu. Wan, Wang Fugui pergi, dia takkan balas lebih kejam kan, Bu? Jangan khawatir, takkan kuberi dia peluang balas dendam. Maksud Nona Su adalah, Wang Fugui kaya berkuasa. Di permukaan kita tak bergaya hadapinya. Tapi kekayaannya, semua kekuasaannya dibangun dari penindasan rakyat. Karena dia tak mau kita hidup. Jangan salahkan kami. Menggulingkannya. mau apa kau? Tunggu saja. Suwan. Tak balas dendam, bukan manusia. Tuan. Teriak apa? Langit runtuh. Banyak orang, warga dari beberapa desa. Musuh datang. Niat mereka buruk. Mau apa mereka? Saudara-saudara, Qian Fugui, dia minum darah dan makan daging kita. Hari ini kita ambil kembali beras yang dia rampas beserta bunganya. Serbu. Buka pintu. Qian Fugui, buka. Berontak. Bajingan. Mau apa? Enya. Kalian mau apa? Qian Fugui, kembalikan beras. Masih mau bohong? Suwan, kau takut dicap pemberontak? Kalian tidak takut mati? Tuan Qian, nyawa kami di tangan kami sendiri. Daripada habis dirampok oleh kalian yang kejam lalu mati kelaparan, lebih baik melawan dan rebut jalan hidup kami. Diam! Saudara-saudara, lumbung di belakang, rampas beras. Berhenti! Kalian para perampok, kalian para penjahat, itu makanan kami. Apa? Lapor ke pihak berwenang. Tunggu saja kau. Mari lihat apakah bos Qian yang kini bangkrut. Terputus. Masih mau membantumu. Naik! Qian Fugui, rampok rakyat, naikkan harga seenaknya, monopoli pasar. Rakyat sudah lama marah. Kau pikir hanya aku yang bisa kumpulkan massa sebanyak ini? Kau bisa tangkap aku, tapi tidak mungkin tangkap seluruh rakyat. Saudara-saudara, selama masalah sumber air desa Singhua belum terselesaikan, bertani kita tetap terganggu. Hari ini kita gali sumur. Mulai sekarang tak perlu tergantung orang, kita bisa swasembada. Nona Wan, mana mungkin ada air di sini? Benar, dulu kita pernah coba. Dalam radius 10 li ini tak bisa membuat satu sumur pun. Percayalah, kalau kakakku bilang ada air, pasti ada. Sistem. Campur air dan batu, buat sumur. Apa? Air sumur. Kita punya air. Tak perlu jalan 20 km ambil air. Desa kita aman dan... Wan, kau pembawa keberuntungan desa Xianghua. Dan masih ada, aku tak mau mati. Toh, aku ingin. Rata sekali. Cantik sekali. Tapi, Barang. Nona Suwan, atas nama pasukan Jiang Cheng, kami kirim bantuan ke desa Singhua. Terima kasih, kau tak hanya selamatkan diri, tapi juga lindungi warga. Kapten Ling, terima kasih atas bantuannya. Tidak, saya yang berterima kasih. Anda tunjukkan kemahuan dan potensi rakyat. Kau lakukan lebih besar dan sukar dari kami yang bersenjata. Fiansi. Jangan-jangan Kapten Ling tertarik sama adik kedua kita. Iya. Jangan asal bicara.
Baiklah ya. Sudah, ada air sumur dan logistik. Sekarang waktunya bercocok tanam. Ayo, kami sudah siap sejak lama. Ayo. Oli sudah selesai. Bisa. Tentu saja bisa. Semuanya bisa. Wanita juga bisa kuat. Lahir di masa sulit bukan berkah, bukan reality. Syukur orang yang kusayang ada di sini. Dan aku kebetulan bisa melindunginya. Lota,